Jadi, Kak Fahmi bernama lengkap Ahadin S. Fahmi Adimara. Nah, Kak Fahmi sebagai founder nih dari Indice 1931 Kafi di Sidoarjo, kemudian Indice 1931.bwi Kafi di Banyuwangi, kemudian Bodri 1934 Kafi di Surabaya, kemudian 1931 Roosters di Sidoarjo. Nah, kan Google Street View Photographer dan di Google Local Guides Summit 2017 invite by Google. Nah, kemudian Digital Content Business sebagai CEO dan founder at Indonesian Rumors, kemudian CEO founder of PT Mahika at Dignity Films, kemudian CEO founder of Movie ID Video on Demand platform to facilitate Indonesian filmmakers. Nah, Kak Fahmi juga banyak awardnya nih yang pernah Kak Fahmi raih ini teman-teman. Nah, kemudian Kak Fahmi awardnya yaitu sebagai pemuda aktif bidang teknologi dan informasi Kabupaten Sidoarjo di tahun 2017 dan 2018. Kemudian pemuda utama di bidang hobi dan prestasi pemuda Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kemudian pemuda utama bidang tematik Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Kemudian pemuda berprestasi bidang teknologi dan informasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Nah, dan masih banyak lagi nih prestasi serta pengalaman yang diraih oleh Kak Fahmi. Wow, BBL banyak banget loh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga terinspirasi nih oleh Kak Fahmi. Nah, dengan semangatnya sebagai seorang pemuda, bukan hanya berprestasi, tapi udah bisa ngasilin uang sendiri nih, keren banget lah pokoknya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu ya teman-teman, alangkah baiknya mungkin dilangsungkan saja nih kepada Kak Fahmi untuk sharing atau menyampaikan materinya mengenai memaksimalkan sosial media. Nah, kepada Kak Fahmi, waktu dan layar disilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak, kelihatan Kak. Aman-aman. Kelihatan semua ya. Oke, terima kasih buat panitia buat kesempatannya malam ini. Nah, kali ini aku mau sharing aja pada teman-teman ke seluruh Indonesia. Ini bisa ketemu sama teman-teman muda dari seluruh Indonesia. Nah, tadi dalam sharing malam ini, aku pengen sharing aja sih bagaimana aku dan beberapa timku itu bisa memaksimalkan media sosial mulai dari tahun 2012 hingga saat ini. Dan media sosial ini termasuk salah satu dari perkembangan teknologi yang harus kita manfaatkan secara baik dan benar. Oke, tadi udah dikenalin. Jadi teman-teman secara kesibukan aku lebih ke arah bikin konten. Jadi kontennya yaitu audio visual dan juga berkontribusi di beberapa programnya Google. Yang paling utama adalah Google Street View Trusted Photographer dan juga Google Local Guides. Jadi Google Local Guides ini adalah kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi Google Maps, di situ kan ada titik-titik poin. Nah, di titik poin
yang ada di Google Maps itu kan mempresentasikan suatu tempat ataupun tempat bisnis. Nah, kita sebagai local guides, kita berkontribusi untuk memberikan experience ataupun pengalaman, baik itu berupa mengasih review, memberikan foto, video, dan juga memberikan bintang. Dari situ harapannya dari review ataupun kontribusi kita ke tempat yang ada di Google Maps adalah bisa menjadikan patokan kepada orang yang akan review karena bisa bermanfaat buat tempat tersebut. Juga aku juga ada beberapa garapan bisnis, salah satunya yaitu terutama untuk di bidang teknologi. Kita ada 2 kantor di Jogja dan di Jakarta, yaitu Arkan Mahika ataupun Dignity Films. Biasanya kita garap brand, kayak misalnya nanti kita jelasin, ada beberapa portofolio di slide selanjutnya. Juga kalau misalnya teman-teman pernah download ataupun pernah punya pengalaman download aplikasi Netflix, kita juga ada juga namanya Movie ID. Jadi kita semangatnya adalah memberikan fasilitas kepada sinematografer ataupun sineas-sineas yang punya film untuk mendistribusikan film-filmnya secara gratis di kita. Nah, ini ada beberapa komersial video yang udah jadi portofolio kita. Jadi kita itu hidupnya dari bikin karya digital. Jadi aku dan beberapa tim lebih dari 5 orang itu salah satu pemasukan utamanya adalah kita bikin konten-konten untuk brand yang ada di nasional ataupun di internasional. Kalau brand-brand pusat yang paling sering langganan sama kita itu ada brand namanya Garmin. Jadi Garmin adalah brand jam tangan. Kalau teman-teman suka lari itu pasti familiar dengan brand Garmin ini. Ada lagi Zhiyun Tech Indonesia. Nah, ini Zhiyun Tech ini adalah aksesoris kamera termasuk gimbal. Kalau teman-teman videografer ataupun yang kaitannya bikin konten foto ataupun video itu biasanya lebih familiar dengan brand ini. Terus kalau untuk smartphone kita biasanya langganannya sama Realme Indonesia. Terus kalau drone itu juga ada DJI. Terus ada beberapa properti-properti resort seperti pelataran drone. Nah, jadi gampangannya kayak gini. Kita ketika ada produk terbaru dari brand-brand ini, itu biasanya mereka ngasih produknya ke kita secara gratis dan juga ada budgeting untuk pembuatan konten tersebut. Jadi kita dapat produknya, kita juga dapat kesempatan untuk berkolaborasi langsung dengan brand tersebut. Nah, konten-konten kita didistribusikan ke channel-channel link mereka, baik itu secara offline maupun secara online. Terus ada juga kenapa kita bergantung dengan dunia digital, karena kita mikirnya di dunia digital ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Bayangin teman-teman, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan nggak bisa jauh dari smartphone kita. Nah, dari situ kita mikirnya kita juga melakukan hal yang sama dengan kebanyakan orang yang saat ini. Jadi dari situ kita juga melihat peluang beberapa platform seperti Instagram dan juga Google Maps. Juga kita punya komunitas yang kerjaannya suka jalan-jalan. Akhirnya kita menggabungkan itu semua dengan kita pengen membuat suatu terobosan yang nggak banyak dilakukan oleh teman-teman sebayanya kita saat itu, yaitu adalah membuat buku dan kita distribusikan kepada konten kreator yang kita kenal. Saat itu 2017 kita mempunyai misi untuk memperkenalkan Jawa Timur ke level dunia. Beberapa foto dari 9 konten kreator yang ada di komunitas kita bukukan, kita cari sponsor secara swadaya ataupun secara mandiri,
Akhirnya kita cetak dan kita kirimkan kepada konten kreator yang ada di Bali, Jerman, Jepang, Singapura, Malaysia, Hong Kong, London, dan Afrika. Nah, akhirnya dari 2017 kita udah punya portofolio, akhirnya disambut baik oleh Kemenpar, dan saat itu kita disuruh mempresentasikan buku ini ke hadapan para kepala dinas kebudayaan dan pariwisata seluruh Indonesia di Jakarta. Nah, saat itu kita udah punya ancang-ancang untuk membantu para pemerintahan termasuk yang ada di luar Jawa Timur untuk membuat konten, dan kita bergerak dengan para konten kreator yang ada di lokal. Akhirnya kita punya kesempatan lagi pada tahun 2021, kita akhirnya didanai oleh Badan Otorita Labuan Bajo. Di sana ada Bu Sana Fatina yang mengawal kita untuk membuat konten buku ini, dan kemudian di launching secara digital bareng Pak Menteri Sandiaga Uno pada bulan Juni 2021. Nah, kita bikin buku adalah untuk mengabadikan keindahan warisan alam dan budaya milik Indonesia yang nantinya itu bisa pokoknya meracuni lah orang-orang yang melihat buku ini agar mereka minimal sekali dalam seumur hidupnya agar bisa datang ke tempat tersebut. Nah, selanjutnya aku juga punya portofolio global, yaitu kemarin pas tahun 2016 itu saya berkesempatan untuk salah satu karya saya dipajang oleh Google di websitenya Google Maps selama 1 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2017 berkesempatan juga diundang sama Google. Ini masih connect kan ya? Halo. PPT-nya emang nggak nampak atau gimana ya Kak Fahmi ya? Hitam soalnya. Iya Kak, teman-teman. Iya, aku juga hitam. Punya aku juga nge-freeze. Sebentar ya. Oh, nah, ini lanjut ya. Jadi 2016 kemarin ada kesempatan dari programnya Google, yaitu Google Local Gauge. Mereka mengadakan sayembara hitungannya bagi siapapun yang punya foto seru untuk mempromosikan destinasi pariwisatanya agar di-share ke forum Google Local Gauge, namanya Google Local Gauge Connect.com. Saat itu akhirnya 2016 kebetulan fotoku ini jadi latar belakang website Google Maps selama 1 tahun. Nah, terus 2017 sempat diundang sama Google. Jadi ceritanya aku udah berkontribusi di Local Gauge itu hampir sekitar 1 tahun. Ya, karena emang suka jalan-jalan. Akhirnya daripada foto yang aku simpan itu nggak bermanfaat, akhirnya aku coba untuk kontribusikan di program ini. Akhirnya dari program ini ternyata seru juga. Jadi orang-orang yang punya efek baik ke lingkungan yang melalui Google Local Gauge ini berkesempatan untuk diundang sama Google. Jadi kita diundang sekitar 4 harian. Seluruh biaya itu di-cover sama Google, fasilitas udah full, kita diajak jalan-jalan, kita juga muter-muter Google Campus, juga diajak untuk berdiskusi dengan para pembuat aplikasi yang ada di Google Group. Dan kemarin 2021 juga berkesempatan untuk berkolaborasi dengan World Bank dan juga UN Volunteers yang disponsori oleh Rico USA, yaitu kita bikin video 360. Jadi formatnya enggak foto ataupun video biasa, jadi ini formatnya 360,
kita menunjukkan bagaimana perkembangan SDGs yang ada di Surabaya dan juga Sidoarjo. Jadi di Indonesia ini kemarin terpilih ada 3 orang, ada saya, ada teman saya Indi dari Bali, ada Mas Maman itu dari Sulawesi. Jadi ini penghargaan mungkin sebagai bonus saja. Nah ini komunitas lokal kita. Jadi kita meskipun kita hitungannya secara kasat mata kita kerjaannya cuma mutu-mutu, kita main sosial media cuma buat fun, tapi kita juga punya misi adalah kita bisa berkoneksi dengan teman-teman kreatif yang ada di seluruh Indonesia. Saat itu 2018 kita menginisiasi program yang namanya Creator Meetings. Jadi Creator Meetings ini adalah kita mengajak para beberapa konten creator yang lagi tren di dunia, itu kita datangkan secara gratis, kita ajak untuk jalan-jalan sekitar 2 mingguan dari Jogja, Jawa Timur, dan Bali, dan setiap kota-kota besar itu kita ajak mereka, si konten creator internasional ini agar sharing kepada teman-teman konten creator yang ada di lokal. Yang pas 2019 kita juga mengadakan program yang sama, tapi kita coba untuk jadikan di satu tempat, yaitu di Surabaya, dan ini kita di luar ekspektasi sampai jalan Tunjungan itu hampir sampai tutup sekitar 2 jam karena pesertanya hampir sekitar 1000-an. Nah, melalui sosial media ternyata kita juga bisa memanfaatkan banyak hal. Jadi yang dulunya kita sangat kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang luar, katakanlah gampangnya seperti ini. Ketika ada teman-teman yang pengen kenalan sama konten creator dari luar negeri, kalau dulu perlu effort yang sangat tinggi kan, mulai dari kos biayanya, mulai dari waktunya, kita harus ke negaranya mereka dulu, kita harus ngobrol terus balik lagi, itu kosnya sangat tinggi. Dengan adanya sosial media seperti Instagram, kita dipermudah dengan adanya platform tersebut. Nah, ini teman-teman yang punya kegiatan positif, yang punya tempat bisnis ataupun punya campaign-campaign yang baik untuk Indonesia, itu pastinya mulai dari sekarang udah punya akun sosial media yang bisa digunakan untuk menebar hal positif yang teman-teman inisiasi. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa coffee shop ataupun tempat bisnis kami yang awalnya kita cuman senang-senangan bikin konten, dan ternyata konten ini juga sangat diperlukan untuk di tempat bisnis. Akhirnya kita mencoba hal yang baru nih di luar kebiasaan kita, yaitu mengelola tempat bisnis berupa coffee shop. Nah, kenapa kita berani mengambil resiko untuk mengambil tempat bisnis coffee shop ini? Karena based on data itu ada sekitar 56% para calon customer itu mereka mencari apa yang mereka inginkan itu berdasarkan dari sosial media. Kalau dulu teman-teman nyari nyari referensi itu kan dari Google. Kalau sekarang kan udah nggak cuma dari Google aja, udah bisa dari Instagram, bisa dari TikTok, dari YouTube juga. Nah itu kan jadi pertimbangan kita untuk kita berani untuk memulai suatu bisnis secara offline. Tapi balik juga nggak cuma offline aja, tapi kita juga memaksimalkan offline dan online. Nah ini data pengguna sosial media, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi pengguna sosial media dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini beberapa para pengguna sosial media itu baik dari YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya itu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Apalagi tahun 2022 ini. Ini teman-teman bisa dapatkan datanya secara gratis, tinggal akses saja ke websitenya We Are Social. Jadi nanti dicari yang bagian Indonesia.
tinggal di-download, nanti bakal kalian dapat data secara gratis itu ada sekitar 100 lembar ke atas. Jadi teman-teman bisa dapat insight yang banyak, teman-teman bisa memanfaatkan data ini untuk apa ya, modal kalian untuk menentukan sosial media kalian itu akan dibawa kemana. Nah, kita sebagai orang-orang yang nggak bisa lepas dari dunia digital, kita menyebutnya adalah warga digital. Seperti yang aku katakan tadi, sebagai warga digital yang baik, kita juga harus bisa memanfaatkan digital teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan bersosial. Nah, tujuannya yaitu kita menyebutnya adalah kecakapan digital. Nah, kecakapan digital ini kita harus punya 3 skill ini, teman-teman. Jadi ada digital tools knowledge. Jadi bagaimana kita bisa menentukan media mana yang akan kita gunakan untuk menyebarkan konten-konten sesuai dengan target yang kita inginkan. Ada namanya critical thinking. Jadi critical thinking adalah bagaimana kita harus harus mencari informasi sebanyak mungkin agar berita ataupun informasi yang kita dapat itu bisa kita verifikasi ataupun bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita akan share ulang nantinya. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai social engagement. Jadi termasuk seperti berkolaborasi, mau bikin campaign, bikin bisnis online ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menggunakan teknologi ataupun media sosial. Nah, kita dengan beberapa tujuan dan skill tadi, kita bisa mengibaratkan kita itu sebagai content creator. Jadi content creator ini orang-orang yang bisa membuat materi konten baik berupa tulisan, gambar, video ataupun suara, dan juga gabungan dari semuanya itu pun atau lebih. Nah, para content creator ini dia yang bertanggung jawab untuk setiap konten-konten yang diunggahnya melalui media sosial. Jadi teman-teman yang menggunakan akun media sosial dan juga punya tujuan, otomatis bisa dikatakan sebagai content creator. Nah, bagaimana sih kita awalnya bisa menjadi seorang content creator? Jadi content creator ini paling gampang kita harus tahu tujuan kita ataupun niat kita mau jadi content creator yang di bidang apa sih? Kalau teman-teman kalau teman-teman familiar dengan beberapa tema, biasanya yang paling sering kita dapat di sosial media saat ini ada tema fashion, ada tema beauty, ada tema kuliner, ada yang bikin daily vlog, ada yang bikin video-video edukasi dan lain sebagainya. Ini teman-teman tinggal pilih sesuai dengan minat dan hobi kalian masing-masing. Nah, bagaimana cara menjadi seorang content creator yang sukses? Jadi ini beberapa hal yang pernah kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah sebagai content creator kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Terus selanjutnya apabila kita ada ide tersebut harus kita kalau sempat harus kita tulis. Kalau misalnya nggak bisa kita tulis, kita notes dulu di HP. Kalau enggak, kita pakai voice note. Itu juga bisa kita asumsikan sebagai menulis itu. Nah, selanjutnya kita juga harus membiasakan untuk melihat dan menilai konten orang lain. Nah, konten orang lain ini nantinya akan menjadi referensi kita. Kalau misalnya ada konten orang A nih kayak gini, ada orang B yang bikin kontennya seperti ini. Nah, itu akan menjadi salah satu data untuk yang nanti akan bisa kita kelola untuk menemukan gaya kita sendiri nantinya. Nah, setelah itu kita juga bisa setelah kita bikin konten, kita udah menemukan gaya kita sendiri, setelah kita ngepost, kita bisa melihat nih kira-kira audiens kita itu seperti apa. Itu bisa kita lihat dari insight dari data tersebut. Kalau Instagram, TikTok, ataupun YouTube, ataupun sosial media yang sekarang udah bisa kita lihat insight-nya, bagaimana performa dari post tersebut bisa kita pelajari audiensnya. Selanjutnya kita juga harus
melakukan evaluasi dan nilai konten yang kita buat. Kita biasanya melakukan evaluasi itu enggak cuma dalam 1 kali post saja, tapi kita juga melakukan evaluasi selama bulanan ataupun tahunan. Nah, selanjutnya dari konten-konten yang udah kita upload tadi, itu bisa menjadi sarana kita membangun networking, teman-teman. Katakanlah konten-konten tadi bisa dikatakan sebagai aset digital kita untuk kita pamerkan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kita mau dikenal sebagai apa sih? Nah, itu nanti kita bisa gunakan kita untuk sebagai modal networking kita. Nah, selanjutnya hal yang paling yang perlu kita butuhkan sekali lagi adalah kita juga harus selalu haus untuk belajar. Jadi kita nggak boleh berpuas diri setelah kita bikin konten, tapi kita juga harus melakukan improvisasi lagi di konten-konten selanjutnya. Nah, bagaimana sih kita menggali ide kreatif? Biasanya kalau kita menggali ide kreatif, ini banyak cara. Yang pertama adalah kita harus mengobservasi sekitar, itu kita nyari informasi-informasi yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Kita perbanyak teman bergaul, ini teman-teman dari informasi di lokal ini sangat berguna banget. Terus kita juga mencari informasi baik offline dan online. Kita bisa mencari ide kreatif itu dari mencari sudut pandang orang lain. Misalnya kita nyoba tanyain kepada orang terdekat kita, responnya kayak gimana, terus respon tersebut kita bisa juga membuat catatan kecil yang nantinya bisa kita kelola lagi. Dan selanjutnya jangan takut untuk eksekusi ide-ide yang sekiranya ingin kalian buat. Kalau misalnya kalian menunggu ide tersebut menjadi 100% banget, itu bakal mengganggu proses belajar kalian. Itu pentingnya kita menggali ide kreatif mulai dari sekarang adalah jangan takut eksekusi. Proses selanjutnya adalah kita harus juga melakukan evaluasi agar nanti hasilnya bisa kita terapkan di konten selanjutnya. Nah, bagaimana kita menentukan platform sosial media? Jadi teman-teman mungkin udah banyak yang tahu distribusi konten itu macam-macam platform digitalnya. Seperti kalau misalnya kita pengen nulis, itu bisa kita salurkan ke blog dan website. Kalau misalnya kita bikin konten tentang audio, kita bisa distribusikan ke Spotify, SoundCloud, Instagram Musik, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kontennya berupa foto, itu bisa kita masukkan ke Facebook, Instagram, Line, WhatsApp. Kalau misalnya kontennya berupa video, itu bisa kita ke YouTube dan Sarah. Dan masih banyak beberapa konten-konten yang bisa kita distribusikan melalui platform sosial media. Nah, kunci sukses produksi konten baik foto dan video yaitu biasanya kita awalnya menentukan konsep dulu. Jadi konsepnya ini kita diskusikan kepada tim dulu. Kalau misalnya kalian mau bikin konten bersama tim, terus bagaimana kita menyusun naskahnya bareng-bareng. Setelah naskah jadi, kita menyusun storyboard-nya. Jadi storyboard ini bisa dikatakan sebagai mood board juga. Jadi ini ada bantuan visualisasi dari naskah yang udah kita susun sebelumnya. Selanjutnya kita juga harus menentukan waktu eksekusi, terus ada lagi proses editing. Nah, proses editing ini biasanya kita lakukan secara offline dan juga online. Dan selanjutnya kita juga bisa, yang terakhir adalah mendistribusikan konten tersebut ke sosial media. Nah, bagaimana sih teknik pengambilan konten? Saya kalau konten-konten yang paling sering kita gunakan itu kita menggunakan DSLR, tapi kita juga bisa menggunakan smartphone juga. Mungkin yang seringnya bikin konten menggunakan smartphone itu biasanya ini ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk penggunaan kamera HP ketika kita bikin konten. Yang pertama adalah gunakan HP terbaik sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya kalian punya HP, kita juga harus tahu nih kemampuan terbaik dari si HP tersebut bagaimana. Kalau misalnya mau bikin konten, yang pertama adalah kita juga bersihkan kaca kamera
HP tersebut biar konten yang akan kita bikin itu nantinya nggak buram ketika kaca kameranya nggak kita bersihkan dahulu. Nah, selanjutnya kita harus memanfaatkan pengaturan di HP. Di HP itu ada beberapa pengaturan yang nggak auto aja, tapi ada beberapa HP yang udah ditambahin fiturnya berupa fitur-fitur profesional. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa di sana. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan rule of third. Jadi rule of third ini adalah menu yang bisa kita tampilkan. Kalau teman-teman ada kamera HP yang di situ ada 4 garis, 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, itu adalah namanya rule of third. Jadi kalau rule of third ini bisa kita manfaatkan di titik-titik, di 4 titik perpotongannya tadi kita tempatin objek ataupun subjek yang akan kita bikin konten, ataupun kita bisa menempatkan di antara 2 garis tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita menggunakan kamera HP ataupun kamera mirrorless, itu usahakan tangan jangan sampai goyang ataupun shaking. Jadi usahakan tangan itu bisa stabil biar konten kita bisa maksimal. Selanjutnya kita juga bisa memaksimalkan pencahayaan. Jadi pencahayaan ini enggak cuma dari outdoor aja, tapi kita juga menggunakan pencahayaan di outdoor juga. Jadi kita harus tahu arah cahayanya. Kalau misalnya kita ingin memperlihatkan objeknya itu secara jelas, otomatis cahayanya itu harus berada di depannya objek tersebut dan kameranya berada di objek tersebut. Terus selanjutnya, karena kita menggunakan kamera HP, itu biasanya yang paling adalah perhatikan fokusnya. Nah, jadi fokus ini biasanya kalau nggak kita ketuk di kameranya itu bakal kabur. Jadi fokusnya bakal kemana-mana. Dan jangan gunakan digital zoom. Kalau di kamera HP itu namanya digital zoom. Usahakan teman-teman itu lebih mendekat. Kalau misalnya pengen mendapatkan detail dari objek tersebut, langsung mendekat aja. Karena digital zoom ini nantinya kalau misalnya kalian gunakan itu kontennya bakal kecapan. Beda kalau kita menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless. Itu beda lagi karena kamera digital dan mirrorless ini menggunakan optical zoom. Kalau misalnya kita zoom dari tempat yang jauh, itu pixelnya nggak bakal berubah. Selanjutnya, karena ini bicara dengan seni berkreativitas, kita harus pakai angle yang beragam. Harapannya adalah ketika kita mencari angle yang beragam, kita akan mendapatkan opsi-opsi ataupun pilihan-pilihan konten yang nantinya akan bisa kita olah lagi dan kita upload. Nah, yang paling penting untuk membuat konten adalah kita harus pakai format RAW untuk konten foto ataupun format tertinggi ketika untuk membuat konten video. Harapannya dengan format RAW ini bisa memudahkan kita untuk proses editing sebelum kita melakukan upload. Nah, secara pasca produksi, seperti yang aku jelasin tadi, sebelum kita upload ke sosial media, konten creator wajib untuk melakukan editing konten dan kurasi konten. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil fotoan kita tadi yang udah menggunakan format RAW. Jadi agar lebih enak dipandang sama orang, itu kita juga harus melakukan editing konten sebelum kita upload ke sosial media. Biasanya kalau untuk softwarenya, kita di smartphone kita pakainya kalau untuk editing foto kita pakai Adobe Lightroom dan juga Adobe Lightroom dan VSCO. Jadi ini Adobe Lightroom ini berbayar, kalau VSCO ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi teman-teman coba aja, tinggal geser kanan dan kiri aja, bisa kita editing foto dengan sangat mudah. Nah, kalau untuk
software editing video, kita paling suka pakai VN dan InShot. Jadi kalau VN ini lebih mendekati ke Adobe Premiere Pro yang ada di PC. Jadi ini fasilitasnya sangat lengkap banget, dan yang pasti VN ini nggak berbayar alias gratis. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan maksimal untuk membuat konten-konten video. Nah, setelah itu ketika kita upload, setelah kita editing konten dan upload konten, bagaimana sih kita bisa menaikkan jangkauan ataupun performa post kita di sosial media? Kita ada beberapa cara. Yang pertama itu organik. Jadi konten tersebut bisa kita tes apakah ini bisa menjangkau dengan baik atau enggak. Nah, selanjutnya ada kolaborasi konten. Kalau di Instagram ada fitur namanya kolaborasi yang sekarang itu bisa kita manfaatkan untuk ngepost foto ataupun video dan kita kolaborasikan dengan konten kreator yang lainnya. Soalnya kalau misalnya kalian ada dana, itu bisa kalian maksimalkan di ads atau iklan. Ini biasanya sangat murah banget, mulai dari 10.000, jadi kalian bisa atur mulai 10.000 ke atas per hari. Dan yang terakhir adalah biar kalian bisa ngakin biaya iklan ini, kalian bisa memanfaatkan fitur terbaru dari Instagram, yaitu Instagram Reels. Karena performa Reels kalau udah dapat algoritmanya itu bisa mengalahkan algoritmanya si iklan ini, ataupun bisa dikatakan bisa menyusul algoritmanya performanya si iklan. Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Baik, sangat menarik banget ya teman-teman materinya, dan tentunya relate juga nih di kehidupan kita. Nah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Fahmi tadi nih, hal yang bisa dapat aku dapatkan bahwasannya dengan tujuan dan beberapa skill kita, maka kita harus punya nih kecakapan digital, yaitu ada digital tools knowledge, critical thinking, dan social engagement. Nah, kreator. Nah, kemudian gimana sih bisa menjadi content creator? Nah, ada banyak cara ya teman-teman dengan berdasarkan tema, yaitu adanya fashion, beauty, kuliner, dan sebagainya. Kita bisa pilih nih sesuai dengan minat kita masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin sekiranya nih teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih kepada Kak Fahmi. Mungkin kepada teman-teman sebelumnya saya persilahkan untuk menghidupkan fitur ASN-nya terlebih dahulu ya. Pada sesi tanya jawab ini mungkin akan saya pilih sebanyak 3 orang penanya dikarenakan waktu kita yang terbatas ya teman-teman. Kak, aku mau nanya. Aku udah raise hand. Baik, di sini udah ada yang bertanya ya teman-teman, yaitu ada Kak Vida dari Soulcell. Kepada Kak Vida, saya persilakan. Halo Kak Dustin, sebenarnya suaraku terdengar nggak? Dengar Kak Vida. Oke, thank you Kak. Oke, thankful for you. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Kak Dustin. Terima kasih juga kepada Kak Fahmi yang materi yang sangat luar biasa. Baik, langsung saja ya Kak. Perkenalkan, nama saya Elvi Cayani dari Selatan. Yang ingin saya tanyakan itu Kak, jadi gini Kak, kan kita sekarang berada pada revolusi 4.0 di mana itu perkembangan iptek yang sangat luar biasa. Kita sudah bisa melihat sekarang, terutama anak zaman sekarang, mulai dari anak SD sampai lansia. Siapa sih yang nggak kenal dengan gadget sekarang Kak?
anak SD pun sekarang main gadget, apalagi anak muda seperti kita yang ada di sini semuanya kan. Nah, pertanyaan saya di sini Kak mengenai adik saya sendiri Kak, di mana dia masih duduk di bangku SD yang sangat kecanduan main HP Kak. Karena pembelajaran sekarang kan virtual yaitu online. Jadi otomatis sekarang anak-anak sudah main gadget Kak. Mau gimana ya memakai HP atau netbook. Di sini adik saya terkena kecanduan gadget Kak. Mungkin bisa dikatakan 98% lah Kak begitu. Jujur, kan saya dulu kan sekarang sudah tidak tinggal sama orang tua karena faktor kuliah. Jadi harus berpisah sama ortu untuk sementara karena pendidikan. Di sini kan adik saya hanya takut sama saya, nggak takut sama ibu saya, ortu saya. Bukan bilang takut bagaimana ya Kak. Karena memang saya basicnya orang tegas, sedangkan ibu saya itu lembut Kak begitu. Jadi sudah tidak ada yang memberikan batasan main gadget kepada adik saya. Jadi sekarang udah nggak ada yang ngelarang gitu Kak main HP atau memberikan batasan main HP kepada adik saya. Nah, di sini Kak pertanyaan saya itu bagaimana cara untuk mengurangi kecanduan main gadget terhadap adik saya sendiri Kak. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Vida atas pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Fahmi, saya silakan untuk menjawab ya Kak. Oke, kalau misalnya tadi kasusnya adalah bagaimana untuk mengurangi kecanduan gadget. Mungkin karena kasusnya adalah kita dengan anak yang lebih kecil itu kita ajak ngobrol aja dulu. Jadi mulai dari mbaknya yang hitungannya punya power kepada adiknya itu dijelasin secara baik-baik. Karena kita jelasin ini loh dampak buruknya kalau misalnya kita main HP yang terlalu lama, misalnya sakit mata, ataupun bisa diarahkan ke kegiatan-kegiatan offline yang bisa mengalihkan perhatiannya adik tadi untuk menggunakan gadget. Misalnya ajak teman-temannya yang ada di sekitar rumahnya agar bermain sepak bola ataupun permainan-permainan tradisional yang hitungannya nggak menggunakan gadget lagi. Kalau dari sisi orang tua emang mungkin kalau untuk adiknya itu mungkin agak dimanja ataupun agak di di hitungannya dimanja lah ya. Jadi orang tua itu kan kadang kasihan nih kalau sama adiknya apalagi sampai nangis. Nah, itu tinggal diomongin lagi dari pihak orang tuanya, tinggal dibatasin waktu pemakaian gadgetnya tadi. Kalau di keluarga aku sendiri itu emang hampir kebanyakan orang saat ini kendalanya sama, yaitu anak-anak kecil ini karena dengan adanya sistem pendidikan yang sekarang karena adanya pandemi ini dan mengharuskan menggunakan sosial media, ya penggunaan gadget tadi caranya ya kita akal-akalin. Katakanlah kita kasih jam nih, dalam jam segini setelah sekolah itu ini secara sampai mau tidur lagi, ataupun kita bisa akalin kita press baterainya. Ketika baterainya udah mati, ya udah mau gak mau kita kita ambil HP-nya untuk, ataupun kita gunakan HP-nya untuk keperluan yang lain. Mungkin dari awal dia akan melakukan penolakan, tapi lama kelamaan dia juga bakal capek juga kok. Namanya juga anak kecil, kita bisa melakukan treatment yang hitungannya jangan sampai dia itu pokoknya jangan sampai si anak kecil itu jangan sampai merasa dibohongi. Kalau misalnya udah merasa dibohongi, dia bakal melakukan penolakan lagi. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas jawabannya. Bagaimana Kak Vida?
Ya, alhamdulillah Kak, aman. Baik, terima Thank you kasih Kak. Kak Fida atas pertanyaannya ya. Nah, kemudian penanya kedua ada Kak Andini dari DKI Jakarta. Kepada Kak Andini, saya silakan. Ya, terima kasih banyak Kak Dastin. Terima kasih juga Kak Fahmi sudah memberikan materinya sangat insightful sekali. Dan sebetulnya saya punya 2 pertanyaan. Yang ini pertanyaannya berkaitan dengan portfolio sih sebetulnya. Yang pertama adalah misalkan nih kita ingin membangun sosial media ini sebagai salah satu bentuk portfolio gitu. Dalam hal fotografi misalkan, karena saya juga mendalami fokus di fotografi gitu. Tapi kalau dari Kak Fahmi sendiri pada saat mau membangun itu menjadi sebuah portfolio, apakah memang berarti dalam satu akun itu hanya dikhususkan untuk, fotografi itu sendiri atau, memang nggak apa-apa masih dicampurkan dengan sekiranya mungkin foto-foto kita gitu ya, mungkin foto-foto pribadi gitu. Dari Kak Fahmi sendiri kira-kira sarannya, baiknya seperti apa? Kalau misalnya membangun portfolio. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan ini Kak, tadi kan Kak Fahmi sempat sharing tentang kalau mau upload foto tuh yang raw ya Kak. Nah itu, sebetulnya pada saat kita kan kalau kita upload tuh kan ke-decrease gitu ya Kak ya, apa namanya tuh, resolusinya ya. Nah itu tuh waktu itu aku pernah dapat info kalau coba up-nya di laptop gitu kan agar, resolusinya nggak terlalu ke-decrease kayak di HP. Apakah sebenarnya itu betul atau memang ada cara yang lebih praktis lagi gitu untuk bisa, up secara jernih gitu ya, dengan cara yang praktis juga, mungkin gitu sih, Kak. Terima kasih. Oke, langsung jawab aja Mbak. Ya, nggak apa-apa Kak Fahmi, silakan. Oke, yang pertanyaan pertama itu eh, apa ya? Jadi emang building akun ini ya. Katakanlah kita mau nge-branding dari bawah nih. Kita mau memperkenalkan orang-orang bahwa kita juga pengen menjadi seorang content creator, itu melalui post-postan foto ataupun post-postan video. Kalau dari aku, caranya pakai satu akun aja sementara dulu. Karena cost untuk membuat suatu personal branding kita itu costnya nggak sedikit. Jadi portofolio juga mulai bisa dirapikan di Instagram ataupun di TikTok ataupun di YouTube, itu bisa kita upload. Kalau misalnya majornya atau utamanya di Instagram, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram. Katakanlah mulai dari feed kita bisa mulai nata lebih rapi lagi. Kita kalau misalnya di feed kurang puas nih, kita bisa menempatkan karya kita di highlights. Kalau misalnya di highlight nggak memenuhi dengan harapan kita, kita bisa taruh di website kita. Kalau misalnya ada budget untuk membuat website. Tapi kalau kita menggunakan sosial media ya caranya kayak seperti itu. Aku pun juga sama, portofolio untuk brand dan juga portofolio untuk pribadi aku campur jadi satu. Biar lebih gampang untuk menuju aku ini dianggap orang ini sebagai content creator, karena setiap postingan kan nggak melulu setiap postingan untuk brand, tapi juga di situ masih ada aku sharing kegiatan-kegiatanku yang kaitannya dengan yang bisa aku bagi saat itu. Kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan keseharian, aku banyaknya adalah sharingnya di stories, karena fitur Instagram Stories ini kan sangat memfasilitasi kita, katakanlah untuk sharing hal-hal yang masih nggak penting lah, 24 jam udah hilang. Nah, itu hitungannya jadi fasilitas kita untuk tetap grow up akun, baik untuk brand dan juga akun dalam satu akun pribadi. Nah, kalau untuk yang pertanyaan yang nomor 2, yang tadi menggunakan RAW ya, format RAW. Jadi format RAW ini adalah format tertinggi untuk mentahannya, Mbak. Jadi kalau misal di settingan kamera ataupun HP yang udah support format RAW, di format RAW ini adalah mentahan paling tinggi. Bisa kita setting format RAW dan format JPEG. Dalam satu kali jepretan itu menghasilkan satu foto format RAW, satu lagi foto versi JPEG. Nah, kenapa kita disarankan untuk ambil format RAW?
adalah pas saat editing. Kalau misalnya coba deh nyobain 2 foto, yang satu ngedit dari mentahannya yang udah JPEG, satu yang mentahannya udah RAW. Itu bakal lebih luas kita mengutak-atik warna, mengutak-atik temperatur fotonya, mengutak-atik sharpennya ataupun tingkat ketajaman fotonya itu lebih enak lebih halus lagi ketika kita menggunakan format RAW. Tapi kalau kita menggunakan format JPEG itu bakal ketika kita melakukan pengurangan ataupun penambahan warna itu kadang kita nggak bisa terlalu ekstrim ketika kita menggunakan format RAW. Nah, kalau untuk pengennya kita upload agar hasilnya bagus. Jadi nggak mempengaruhi apakah kita uploadnya dari laptop ataupun dari HP. Itu ketika kita udah punya file yang gede, itu otomatis bakal dikompres secara otomatis dengan platformnya di format yang paling tinggi. Katakanlah aku punya video nih, video yang udah format 4K ataupun 2K. Nah, ternyata pas aku upload di Instagram itu hasilnya adalah 1080 ataupun formatnya HD. Nah, itu meskipun kita uploadnya dari HP ataupun dari laptop, itu dia bakal terkompres di format yang paling tinggi. Asalkan kita satu tingkat formatnya lebih tinggi ataupun setara. Tapi kalau misalnya formatnya itu 1080, dan terus kita upload ke sosial media, itu kadang dia bakal decrease ataupun tetap. Nah, faktor yang mempengaruhi decrease-nya hasil konten tadi adalah kadang jaringan itu juga mempengaruhi. Jadi jaringan yang kita gunakan, baik itu WiFi, itu koneksinya lancar atau enggak, koneksi sinyal kita, provider kita itu juga mempengaruhi. Kalau kita uploadnya di kota yang sinyal ataupun wifi-nya itu stabil, itu kontennya enggak bakal pecah lah. Beda lagi kalau kita lagi di gunung, terus kita upload yang HD ataupun konten-konten besar, itu kadang sinyal terganggu, akhirnya kontennya itu bakal decrease. Itu bisa dicoba aja sih, komparasi antara keduanya. Kalau misalnya koneksinya lagi nggak enak, coba lagi bagus apa enggak. Kalau dari pengalaman, kita juga pernah ngalamin kayak gitu, ketika sinyal atau wifi-nya itu lelet, itu bakal mempengaruhi hasil uploadan kita. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas jawabannya. Kepada Kak Andini, bagaimana Kak? Ya, alhamdulillah terima kasih banyak, Kak Fahmi sudah semakin jelas juga. Makanya tadi pas Kak Fahmi juga bilang berhubungan juga sama WiFi, aku jadi ingat kalau di Instagram tuh kan ada yang post high resolution with WiFi gitu ya. Oh, ternyata memang nyambungnya dari situ juga. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Andini atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya ketiga ada Tika dari Papua Barat. Kepada Tika, saya silahkan. Ya, baik, terima kasih. Halo Kak Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Tika dari Papua Barat. Izin bertanya nih Kak, mengenai ada 2 hal. Yang pertama masalah editing video dan yang kedua masalah feeds Instagram. Nah, yang pertama itu masalah editing video. Nah, misalnya nih kita menggunakan VN atau apapun itu, kan kadang ada nih kita membuat sinematik deh, misalnya buat video sinematik. Kadang kan ada musik yang beat-nya itu nggak terlalu jelas kedengaran. Nah, jadi gimana caranya biar video kita itu kayak enak dilihat, terus kayak di lagunya itu pas gitu. Terus yang kedua masalah feeds Instagram. Nah, kadang feeds Instagram kan itu kadang ada yang rapi dan kadang ada yang tidak. Nah, di sini bisa saja merapikannya dengan latar belakang atau tema monokrom atau apapun itu. Nah, kadang kan juga ada feeds Instagram yang fotonya itu atau videonya kayak formatnya berbeda-beda. Ada yang 3:4, 16:9, 9:16 gitu. Nah, bagaimana caranya feeds kita itu rapi dengan format yang berbeda-beda?
kan itu adalah trik juga sebenarnya untuk menarik audiens agar mampir ke sosial media kita. Itu sih Kak yang mau ditanyain. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tika atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Fahmi untuk Oke, yang pertama tadi biar apa ya, beatnya ini pas dengan eh, visualnya, gambarnya. Iya. Nah, kita tinggal di VN itu kan bisa kita geser-geser kan. Nah, ketika katakanlah perpindahan bit. Nah, perpindahan bit ini kita ibaratkan adalah perpindahan transisi. Jadi dari frame 1 ke frame selanjutnya itu kita bisa lihat nih, kalau kita melakukan proses editing itu kan ada di bagian suara itu kan ketika bitnya pindah itu kan udah beda nih, beda apa namanya, gelombangnya. Saya dari gelombang rendah ke gelombang yang tinggi. Nah, di perpindahan itu kamu coba untuk apa namanya, jadikan sebagai sebuah transisi. Jadi transisi dari visual satu ke visual yang selanjutnya itu bakal lebih enak dipandang. Karena kan kita ngikutin apa ya, ngikutin visual juga dengerin musiknya tadi. Itu adalah trik untuk gampangannya kita ketika pengen bikin biar lebih enak didengar dan juga lebih enak dilihat. Jadi ketika ada perpindahan beat-nya tadi, itu adalah perpindahan dari frame visualnya ke frame visual selanjutnya. Kayak gitu sih kalau untuk permasalahan yang pertama. Kalau untuk yang kedua, tadi apa ya? Kan ada nih formatnya kayak yang 3:4. Oh iya. Jadi ada di teman-temanku juga ada nih teman-teman yang konsisten bikin format yang hitungannya jadi kayak galeri seni ya. Kayak gitu kan, kayak galeri seni. Ada yang format pertama dia upload di bingkai format landscape, terus selanjutnya yang di tengah itu format portrait di bingkai juga. Dan itu kalau untuk cuman kesenangannya dia itu oke-oke aja sih. Itu kan hitungannya fit-fitnya dia. Tapi menuju hal itu yang paling apa yang jadi concern adalah bagaimana kita harus konsisten ini. Karena fit yang paling enak dilihat adalah fit yang teratur. Nah, format yang teratur adalah hasil dari konsisten dan disiplin kita ketika kita mengupload konten satu persatu. Jadi kan itu kan nggak langsung diupload dalam satu hari kan. Nah, butuh proses dari hari yang pertama, terus beberapa hari kemudian, terus beberapa hari kemudian selanjutnya. Nah, kalau untuk format seperti itu, nah, format-format yang lainnya sebenarnya bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang apa ya, bisa kita install secara gratis juga di HP kita. Itu banyak banget. Aku lupa beberapa aplikasinya. Cari aja aplikasi untuk menata feed. Itu bakal keluar banget, banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk menata feed kita lebih rapi lagi looks-nya. Gitu sih kalau dari apa ya, dari pengalamanku dan juga pengalaman dari orang-orang yang sering mereka konsen banget untuk menata feed-nya agar bisa kelihatan lebih rapi lagi. Kak, baik. Nah, balik lagi nih Kak, masalah video tadi. Nah, Kak, transisi yang baik tuh gimana ya? Kan ada transisi yang kayak flash, terus berkedip, terus ada yang besar, sering kecil gitu. Itu gimana ya, Kak? Untuk ngesesuaiin beat-nya? Kalau nyesuaiin beat-nya, seperti yang tadi ya, ketika beat-nya pindah, misalnya beda gelombang nih, nah yang jadi patokannya ada gelombangnya. Gelombangnya itu bakal di mana nih? Itu bakal jadi transisi kamu. Nah, misalnya ada efek flare, itu tinggal ditambahin efek aja. Kalau di VN kalau nggak salah itu ada efek transisi juga. Jadi efek transisinya itu ditambahkan di perpindahannya tadi. Tapi kalau untuk sinematik
Kalau untuk looks-nya sinematik, look sinematik ini biasanya dia itu pengambilan gambarnya itu lebih smooth. Katakanlah tangan jangan sampai goyang nih. Kalau misalnya kita ambil gambarnya bergerak, orangnya yang nge-shoot ini bergerak. Nah, satu pergerakan ini jangan sampai ada shaking. Nah, itu bisa dikatakan sebagai shoot ala sinematik. Nah, shoot ala sinematik ini banyak banget model-modelnya. Yang paling basic adalah seperti itu. Terus kita juga bisa secara teknik editing kita bisa menurunkan speednya. Biasanya kalau speednya, katakanlah di speednya itu kan 100 nih, normalnya 100. Kita turunkan jadi 90 ataupun 80-an. Jadi kalau kita turunkan otomatis videonya lebih melambat. Itu looks-nya seperti sinematik. Apalagi kalau kalian bikin videonya lebih cepat, otomatis speed-nya ditambahin. Saya tambahkan jadi 130, 150, 200 dan selanjutnya. Kalau look sinematik dia tuh lebih smooth, lebih pokoknya lebih smooth lagi, terus speednya bisa kita kaliin di proses editing. Terima kasih Kak Fahmi atas penjabarannya. Baik, terima kasih Kak Tika atas pertanyaannya ya Kak. Nah, berhubung masih ada sedikit waktu nih dan masih ada penanya yang setia raise hand, yaitu ada Karian dari Kalimantan Selatan. Kepada Karian, saya persilakan untuk bertanya Kak. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Dengar Kak. Baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Benar sekali, saya Rian dari Kalimantan Selatan, dan materi tentang media sosial pada malam hari ini tentu sangat menarik, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, walaupun tadi kuota penanya hanya 3. Namun di sini ketika kita berbicara media sosial, apa yang dikatakan oleh Mas Fahmi, salah satunya adalah kita bisa menjadi konten kreator, dan itu selaras dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Walaupun untuk saat ini saya tidak mengatakan bahwa diri saya sebagai konten kreator, namun lebih ke orang yang ingin berbagi kebermanfaatan di media. Misalnya seperti YouTube, Instagram, Blogger, sama Anchor Audio app. Nah, namun beberapa akhir ini, sekitar 1 hingga 2 bulan ini saya tidak terlalu aktif lagi di media sosial, menyebabkan pengikut saya turun. Misal kayak YouTube yang awalnya 13K menjadi 12K gitu. Dan apakah ini, pertanyaan saya seperti ini, apakah ini termasuk ke dalam algoritma media sosial menjadikan bahwa pengikut kita itu turun ketika kita tidak aktif gitu. Dan mungkin Mas Fahmi juga bisa nih berbagi kepada saya dan kepada teman-teman sekalian mungkin terkait algoritma media sosial saat ini itu seperti apa perkembangannya, sehingga kita tahu nih media sosial kita ini kita arahkan kemana saja gitu, agar kita sudah punya sinyal-sinyal yang mungkin teman-teman di sini yang mau jadi influencer atau misalnya yang mau jadi content creator udah tahu nih arahnya mau bikin ke arah mana gitu. Mungkin itu sih pertanyaan aku. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Karian atas pertanyaannya. Kepada Kak Fahmi, lagi dan lagi saya persilakan untuk menjawab ya Kak. Oke, bicara tadi Mas ya, kaitannya dengan followers ataupun subscriber turun, itu emang jadi salah satu indikasi ketika kita jarang melakukan upload. Biasanya kita upload, gampangnya kita dalam seminggu itu kita ambil beberapa hari untuk melakukan rutinitas upload nih. Nah, ketika orang-orang yang udah stay di channel kita ataupun di akun sosial media kita, dan akhirnya kita jarang upload selama nggak cuman sebulan ataupun 2 bulan aja, itu otomatis mereka akan berpindah. Nah, itu adalah kebiasaan netizen saat ini yang hitungannya mereka ini nyari kenyamanan. Jadi nggak cuma mereka nyari informasi, tapi mereka juga nyari informasi yang akhirnya membuat mereka nyaman. Kalau misalnya mereka
nggak dapat apa yang mereka inginkan dari channel kita, otomatis banyak yang akan leave ataupun unfollow kita ataupun unsubscribe kita. Nah, kalau dari caranya kayak gimana, Mas? Bisa diakalin kayak gini. Kita melakukan penjadwalan post. Kalau di Instagram itu bisa kita lakukan di penjadwalan post itu adalah di Facebook Studio. Jadi kita tinggal konekkan, kita create saat ini, apabila kita punya kesibukan 2 bulan lagi, selama 2 bulan kita nggak bisa upload sama sekali nih. Nah, kita jadwalkan mulai dari sekarang. Harapannya konten-konten kita akan bermanfaat buat orang-orang yang melihatnya. Kalau di YouTube kita menggunakan fitur Premiere. Jadi format hampir sama dengan Facebook Studio, kita tinggal set waktunya kapan, itu konten udah ke-upload, dia bakal secara otomatis akan mengupload dengan sendirinya meskipun kita lagi nggak bisa akses sosial media kita sama sekali. Nah, untuk katakanlah untuk bicara algoritma, emang algoritma kayak gitu, ketika kita jarang melakukan upload, itu bakal turun algoritma kita. Nah, terus ada lagi kebiasaan dari platform-platform tersebut. Platform-platform tersebut ini misalnya Instagram dan YouTube, mereka secara berkala melakukan pembersihan kepada akun-akun yang hitungannya akun bodong ataupun akun bot. Akun-akun yang terindikasi sebagai akun bot, yang nggak aktif, yang nggak mempresentasikan sebagai orang beneran ataupun punya orang beneran, itu bakal dibersihkan secara berkala oleh platform tadi. Kalau tipsnya sih paling ya kayak gitu tadi, Mas. Kita harus melakukan penjadwalan konten kita agar orang-orang yang udah stay di channel ataupun di akun sosial media kita itu nggak kecewa gitu. Mereka kan nunggu-nunggu ini, apalagi yang sampai udah dapat puluhan ribu subscriber, mereka pasti wah ini mereka sangat trust kepada Masnya dan mereka ingin menggali informasi lebih jauh lagi dari channel-channel atau dari konten-konten yang dibuat oleh Masnya. Itu, Mas. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Nah, bagaimana nih Karian atas jawaban dari Kak Fahmi? Luar biasa dan terima kasih. Baik, terima kasih Karian atas pertanyaannya ya. Nah, tampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman nih, jikalau masih ada yang mau ditanyakan kepada Kak Fahmi, mungkin boleh kontak Kak Fahmi melalui sosial medianya di Instagram ya Kak Fahmi. Baik, terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih banyak juga kepada Kak Fahmi atas penjelasan materi serta jawaban dari pertanyaan teman-teman. Nah, nggak kerasa banget ya kita udah sampai di penghujung coaching malam hari ini. Baik, sebelum mengakhirinya mungkin Kak Fahmi ada sedikit closing statement-nya nih Kak. Silakan Kak. Jadi buat teman-teman yang yang di dalam forum ini, harapannya kalian bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk buat konten, gunakan sosial media kalian dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya ada harapannya nantinya aku bisa melihat orang-orang yang ada di sini itu bisa bertemu secara offline dan bisa melakukan kolaborasi secara langsung. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Wow, luar biasa banget ya teman-teman. Selanjutnya nih, akan saya serahkan kepada operator untuk menampilkan e-sertifikat. Baik, saya akan menyerahkan e-sertifikat kepada Kak Fahmi Adimara
dalam acara Live Coaching Duta Inspirasi Batch 3 dengan tema memaksimalkan sosial media yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2022. Terima kasih banyak Kak Fahmi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi ini ya. Kepada teman-teman mungkin yang masih off cam, saya mohon untuk segera on cam ya teman-teman karena kita akan melakukan sesi dokumentasi.